Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ridwan Mubarak, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Latif, Ketua Yayasan Nuriyadul Ummah Al-Mukarram, orang tua kami Bapak Dr. Anas Haji Syamsuddin, Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Haji Yahya Abdullah, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Pejaten Timur, Ketua RW 09 sampai RW 010, dan yang sama kita hormati Saudara Saifullah, Ketua Remaja Masjid An-Nur, terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak ilmu dan nasihat buat kita semua, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Tabrani. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Segenap para orang tua, para guru yang lain, dan tokoh masyarakat yang gak disebut namanya, mohon maaf karena memang segini doang catatannya, nggak ada lagi, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Majlis Dzikra Maulidir Rasul. Semoga kita hadir dan kumpulnya malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita kumpul kelak nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Tabrani. Saya makmuman saja sama beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini tepatnya kita telah memasuki tanggal 1 Rabiul Awal. Beliau Rasul adalah seorang kepribadian yang sangat komplit. Rasulullah adalah contoh buat kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dijadikan oleh Allah sebagai contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi dijadikan oleh Allah contoh. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Maka Rasulullah julukannya Basyarun, la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia tapi bukan sembarang. Manusiawinya sama dengan kita, sama kok, sama. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama. Ludahnya sama, tapi kualitas ludahnya beda. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita, nah itu. Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Diriwayatkan ketika beliau berangkat hijrah, malam sebelum hijrah rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy kok beda sama Satpol ini. Rapat rumah Rasulullah dipagar betis, enggak ada yang bisa lewat. Jangankan orang, tikus nggak bisa lolos. Saking rapetnya. Kenapa? Karena target utama Rasulullah. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang tuh ke Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, rela saya mati. Wow, Sayyidina Ali, anak muda yang soleh, wah jawabannya tepat. Coba anak muda pintar, enggak begitu kok. Ali, gantikan tempat tidur dulu ya, gue mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ke Madinah. Entah yang mau dibunuh tuh, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah bingung. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, mati nyawa taruhannya. Berangkat Rasulullah dengan Abu Bakar keluar rumah, bu, hijrah ke Madinah, jalan keluar rumah, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada kali ya zaman itu. Nabi mampir di rest area. Rest areanya namanya Gua Tur. Mau masuk ke gua, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu dah. Jangan. Emang apa Abu Bakar? Jangan, saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, di dalam ada binatang. Rasulullah ngapa-ngapa. Bener kok, Abu Bakar masuk duluan ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangan diangkat lagi, sakit, bengkak, mukanya pucat, oleh keting Arab, beda, mukanya keting keluar tangan, beda lah, Arab, apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya putih, nggak ngomong. Abu Bakar, bang, diam aja. Kan ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Kenapa pucat begitu kalau orang nggak takut? Tangan ini, kenapa tangan? Dilantuk kalau ini. Kenapa ngomong? Komen dong. Like, share, dan subscribe. Langsung ini yang ngomong sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi ibu. Detik itu juga bongkarnya kempes. Bu, ludah Nabi.
pakai udah kita. Wah, makin bongkar. Ludah Nabi, makanya basyarul lakal basyar. Manusia bukan sembarang manusia, manusiawinya sama kita. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, nyulung pada keringetan. Keringatnya beda kok, keringat Rasul bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah terosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, betah dia bau. Makanya Siti Aisyah istri beliau bu kalau pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, dilapin sama Siti Aisyah, habis dilapin cium nih sama Siti Aisyah, dilapin dicium nih. Makanya ibu kalau pengen baki melati begitu, laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul, ibu tarikannya sini bang, minyak misik bang, ngerasain kok, buat promus. Makanya Rasulullah basyarullah kal basyari, mau nyontoh apa? Ada Nabi Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Mau nyontoh apa dah? Nemu pasti. Maka kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita baca nih, anak hadro tadi yang ngirimin, baca mulik, baca, ini baca gua ngambil gitu, rawi, apa banget kita rawi, sampai kulit-kulitnya apa, pasti tanya isinya tahu. Di rawi ada Maulid tiba, Simtud Duror, Agia Ulami, ada Al-Barzanji, macam-macam ada tuh. Semua tentang kemuliaan akhlak Rasulullah diungkap di situ, kepribadian Rasulullah. Contoh Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji, kita baca tuh dulu. Dulu Maulid Barzanji paling dibaca rame, sekarang udah ada Simtuduror dibaca, ada Diba, ada Agia Ulami. Dulu mah kita berjanji kok bacanya dulu, kamu saya dulu. Baca tuh. Beliau kutip Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam rawinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orang yang sangat pemalu, Rasulullah orang yang sangat tawadu. Nabi orang yang maluan kok. Nabi orang yang malu. Mana buktinya? Pernah Rasulullah naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang, timbang betis. Orang sekarang udah tahu udah pada putus. Sebenarnya pikirannya di mana tahu? Naik motor Mio sore-sore, GGS. Pakai celana pendek, rok pendek, kirain kenal pot racing kulit ketiup angin aja. Tutup kok, di ablak aja. Kaos ketek nablak, depan nablak, pakai peniti lagi najong. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkatnya Nabi kalau bikin buah, Masya Allah Pak, pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sorga dijamin masuk sorga, neraka indahnya dari api neraka. Pangkat paling tinggi, enggak sombong. Timbang pangkat baru bintang 2 aja pakai nembak orang. Wah, bukan bohongin rakyat rekayasa najong banget. Beneran? Ya Nabi pangkat ini enggak sombong. Baru timbang 2 periode belagu. Kita tambah lagi 1 lagi najong banget.
nggak ada aturannya. Ada yang diumum 3 periode. Mana orang menyalahi konstitusi. Dia itu bukan Pancasilais. Biarin kok ngomongin like nih. Jadi kan ntar YouTube dibenak. Iya, YouTube saya 8 bulan udah dibenak gara-gara begini kan. Radikal, tangkap begitu. Gue kira capung kalau main tangkap. Nanti pangkat tinggi nggak sombong, jabatan tinggi nggak sombong, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah nggak sombong, mana buktinya? Dikatain, dihina, dibully, kagak pernah marah. Satu hari Nabi lagi jalan kok, dua-duaan sama Siti Aisyah, lagi weekend, jalan bareng gandengan tangan. Ada orang kafir lewat, orang kafir ngasih salam, beri salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, dia orang kafir ngomongnya lain, asyamu alaika. Syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Oh, Nabi disumpahin mampus. Marah, kagak. Yang marah Siti Aisyah, bininya marah, dibalikin ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Itu perempuan memang begitu Pak. Dikasih 1 ngulangin 3. Nabi marah. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikatakan begitu, balikin aja wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Gak marah. Dihina, dibully, dikatain, dinyinyirin, bahkan dibilang pembohong. Tapi tenang, anteng. Akhirnya kerja nyatanya dikasih untuk sama rakyat. JIS terbukti, Formula E terbukti. Udah terbukti 11 jam dipanggil KPK, keluar lagi. Emang agak salah dicari-cari, najol banget. Supaya dijegal 2024 jangan nyalon lo, karena elektabilitas naik, rakyat udah percaya. Begitu, makanya besok kita dukung pemimpin yang dizolimin, bener bang? Kata yang dihina, besok kita dukung, udah ada lagi yang main. Agar negara Indonesia sejahtera, disingkat agar negara Indonesia sejahtera, disingkat agar negara Indonesia. Tahan diri ya. Ibu ini nggak boleh nyebut nama, ini lagi like Anies Baswedan. Tersebut juga ya, coblosan berarti. Iya, Rasulullah ini dikatain murid lagi ceramah Rasulullah Pak Bu, lagi di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, disambit bukan disambut Rasulullah. Berdarah jidatnya Nabi ditakolin. Marah enggak? Yang marah malaikat Jibril. Agak tahu lalu Jibril yang marah. Jenderalnya malaikat datang. Jenderal malaikat datang. Jenderal malaikat datang. Jibril marah, nyamperin ke Rasulullah, ngomong ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau jabat Uhud buat tibanin buat orang yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah disambitin buat tibanin? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini emang saya ceramain gak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman. Jibril tambah kosong. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak. Kalau anaknya kafir juga, saya tungguin cucunya Jibril. Sabar Rasulullah. Terus mau kamu apa ini Muhammad? Udah ngasih tawaran.
Saya berdoain aja deh, yang nimpukin didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka kagak ngerti. Nabi ditakolin berdarah kok, didoain yang nakolin. Model saya yang begitu, mana urusan. Betawi istrinya yoga, bagaimana kalah? Umpama tilek lagi ceramah nih, umpama ya tilek lagi ceramah, umpama tilek lagi ceramah, ditakolin sama polisi pakai batu, berdarah, bibir saya juga berdarah. Datang Jibril ngasih tawaran, tilek, umpama ini umpama, oke guys, ini umpama guys. Datang Jibril, tilek, bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tinggalin orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampus nih. Gitu. Umpama ini, oke guys, jangan dipotong videonya ya. Aku kira lagi ya. Kacau. Rasulullah gambaran luar biasa. Rasulullah syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah apalagi kemuliaannya, baca lagi dirawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen nama fakir miskin, duduk bareng nama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen nama orang susah. Makanya Nabi doanya kok, Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin tadi akhirat bersama orang miskin. Nabi doanya tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kita baca doa begitu kok? Nggak pakai doa begitu memang udah susah keluar. Bapak miskin, ngomong miskin, jadi ya pernah bisa. Ya Allah, Nabi doanya doang nama orang miskin kok. Bahkan Rasulullah nyuruh, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang bertegalak. Jadi orang kaya yang undang beragam-ragam. Orang kaya mati, mimpin tahun gak kalah Ustaz ada 1000 makanya enak-enak orang kaya. Bila yang miskin mati, tahlil 30 biji gelar. Bener Pak? Lagi dengan nama orang miskin. Kita yang nambah lagi orang miskin. Gara-gara kopi, tingkat kemiskinan naik. 2 tahun kalau boleh kumpul rangsa-rangsa begini. Jaga jarak kok. Bini yang laki udah jaga jarak. PPKM, kena imbasnya semua yang kerja, terutama penceramah kena PPKM. Ya, para penceramah kagak mampu kan PPKM juga kerjaan. Ya Allah, 2 tahun tingkat kemiskinan naik. Kita doang 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu doang udah kok 3M ya. Jangan lupa ibu 3M. Kita disuruh 3M, dia 17M, siap bakalan. Habis duit bansos tiba dia, siap bakalan. Rakyat lagi susah, lagi panik, takut-takutin, gua lewat gede banget di mana-mana, pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati juga. Nakut-nakutin itu. Lu kagak bisa, balik mau ganti. Ayo pakai masker, masker itu menjagaku, masker itu menjagamu. Begitu enak dibaca. Bener bang? 2 tahun penyakit jantung gak ada, nggak ada penyakit jantung, gula, liver, nggak ada. Yang ada kopi, bener kok. Apa aja kopi juga masuk rumah sakit, sampai bol melonot juga. Teman saya bolnya melonot, ambil ya. Mau ke rumah sakit diperiksa, wah kopi nih kopi. Wah, apa hubungannya bol virus? Aduh. Tapi kritik begini jangan marah bang. Wah. Jangan pakai marah, kalau pemimpin dikritik marah, belum jadi pemimpin namanya. Benar. Kalau yang kritik dianggap musuh, namanya salah.
ngeritik itu bukan musuh, tapi kita demokrasi. Kapan kita mau dewasa kalau yang ngeritik dianggap musuh? Apa salahnya Habib Rizik? Korupsi kagak, nembak orang enggak, merusak negara enggak, dicari-cari terus kesalahannya. Kenapa? Karena memang beliau luar biasa. Dakwah ini yang harus kita tanamin sekarang. Kenapa beliau memberikan statement revolusi akhlak dari akhlak ini maulid. Maka Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali dibangun di Madinah masjid, bangunan fisik. Yang dibangun apa? Hijrah secara batin dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Revolusi akhlak yang dibangun pertama bukan mall, bukan apartemen, tapi yang dibangun apa? Mental akhlaknya manusia. Kalau akhlaknya manusia dia benar, insya Allah aman. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dari pejabat sampai rakyat, kalau akhlaknya baik, insya Allah negeri kita baik. Begitu tujuan nomor satu, agar supaya NKRI utuh. Benar bang? Negara kita kompak bersatu, jaya lagi. Begitu tujuannya. Kenapa mesti dicari-cari kesalahannya? Secara logika aja deh, secara logika. Ini ceramah kalau lapar yang begini. Luar biasa, teman sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Ngapa kena tawa? Janda tua. Nenek-nenek kalau jalan depanan, Nabi jalannya di belakang ngiringin tuh. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, nenek yang mau dilihat, pakai legging aja longgar. Bener, Nabi jalan di belakang ngiringin. Kenapa ngiringin di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditulungin. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama kaki ditinggal belakang. Akhirnya kaki nyemplung dia nggak tahu. Ini tujuannya. Rasulullah luar biasa, kemuliaan akhlak semua ada. Maka satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang hari ini kita peringati kelahirannya. Beliau sosok manusia paling sempurna, diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Sayangnya luar biasa, nyelamatin kita umatnya. Maka malam ini kita perbanyak sholawat selama bulan Rabiul Awal, sholawat siang malam. Sholawat kita baca ibu dalam keadaan wudhu, enggak ada wudhu tetap ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan haid atau enggak, ibu lagi halangan, baca sholawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak dalam hati, pengen pamer, pengen dipuji orang, ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Macam-macam anak hadroh. Ini anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh tabu, ya nurul aini. Wah, yang megang hadroh itu mantap banget. Wah, yang paling megang bass. Bubek gua cukup akil, cukup bukan. Ini macam-macam anak hadroh. Makanya gua kalau punya anak perawan didemunin anak hadroh asik. Anak gua aman terjaga. Nggak ada yang nyolek, kalau nyolek itu juga gambar. Oh, gambar anak hadroh berpikir. Nih, yang dibantu selama Rasulullah luar biasa sayangnya sama kita. Kok mau wafat nih Nabi mau wafat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mau wafat. Rasulullah yang dicari ummati Fatimah, ummati. Tuh mama putri beliau, masya Allah, yang dicari umatku. Nabi mau wafat, yang dicari kita. Kita kan lagi sekarang lain kok. Anak kita kumpulin mah si bontot bilang di ada yang bontot suruh kemarin
Nama Baba udah gak kuat bawa penyakit ini ya Allah. Udah ketenahan Baba. Baba ngomong ngeluh. Anak udah tua ngomong dah Baba. Kalau udah gak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan juga. Mengapa Baba punya Cina? Udah. Ya, banyak kita mau mati masih kita pikir. Tapi Rasulullah nyari-nyari kita di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya bang? Ini cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia soalnya ini. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, hari akhir, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, rata semuanya makhluk mati, enggak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Termasuk malaikat mati, enggak ada, Allah sendirian. Alam udah hancur semua, Allah sendirian. Ngomong Allah di situ. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia ngaku Tuhan sekarang nongol, ditantang sama Allah. Nongol, 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 bukan? Nongol. Agak dia nongol kok rebah semua. Ya, siapa yang nongol? Pemimpin dunia ditantang sama Allah. Mana yang minta 3 periode ditantang? Rebah semua, rebah tidak ada. Gak ada yang pada bangun, Allah nyombong. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Enggak lagi. Baru jatuh. Siapa yang dihidupkan pertama? Malaikat dibangkitkan oleh Allah lebih dulu. Seluruh malaikat dihidupkan kembali. Dibentuklah oleh Allah panitia akhirat. Ada panitianya. Wah, bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian desain panggung siapa? Yang bagian marahin bangku merah. Siapa? Yang merah semua. Yang kita lepek itu namanya merah. Panitia. Panitia bagi tugas. Yang bagian ngamplopin kiai siapa? Yang bagian konsumsi panitia. Tugas dibagi sama Allah. Malaikat pertama Allah panggil, Ridwan, gak baik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering kumpul di pengajian, cinta dengan ulama, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga. Siapin Ridwan. Baik ya Rob. Siap. 86 Ridwan. Malik, dapat ya Rob? Ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling tengah, yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada bener, sama ustaz rada benci, gak makan sama orangnya, sama boleh takut. Nggak pernah ibadah nih orang, sama malah kalian ngekek botol dulu. Leher botol kenapa kecil? Ditekekin mulu. Pede kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik. Tuh. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua kan CS. Ke surga dah. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril, Mikail suruh turun ke alam. Alam neraka semua, hancur, kiamat. Disuruh nyari kuburan. Di tengah jalan kan dia kongkok Jibril sama Mikail. Kongkok, ngerti kongkok? Dia ngobrol kok. Nggak pakai chattingan lagi. Kata Jibril, Mikail, apa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Ah, aku juga bingung.
Ini bagaimana nyari kuburan rata semua. Beneran nyari kuburan dari kecamatan Pasar Minggu kan namanya. Rata semua iya. Coba lu cek di Google Map. Gitu nanti Google Map. Udah kagak nemu. Terus bagaimana urusan kita? Tanggung jawab sama Allah ini. Laporannya bagaimana? Sujud aja nih. Jibril dan Mikail sujud ibu, dengan izin Allah kebuka itu. Kubur Rasulullah terbuka, Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Hari apa ini? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad, kiamat. Kiamat Jibril, bukan. Benar Jibril, kiamat. Cius. Itu cius saya tambahin kok. Ntar di kitab ciusnya mana? Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Langsung keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau emang ini benar kiamat, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita, orang tua tangan, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umatku kayaknya sih masih pada rebah. Ini Muhammad, gue juga gak tahu urusan ini. Gue mau tugas gue nih kemarin jemput dulu, naik ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar Jibril, ini udah berangkat ke mana? Akhirnya Rasulullah OTW ke surga bersama Jibril dan Mikail naik Grab. Bawa apa Grabnya? Namanya buruk. Nyampe di surga, masuk Rasulullah ke surga. Di surga kayak orang rebutan Nabi kok, bengong aja kok, bengong Nabi di surga, bengong aja, bengong. Mukanya kada galau, bete, gabut. Kan ditegur sama yang punya surga, lihat begitu bagaimana yang punya surga. Muhammad, labbaik ya Rabb. Enggak betah di surga. Betah ya Rob, sudah enak di sini. Udah enak pokoknya, kursi dapat, empuk, listrik gratis, telepon gratis. Tunjangan mana-mana, tunjangan ada duitnya semuanya. Pokoknya enak kan, yang demo mantepin aja. Ngapain di demo? Biar di demo capek kan udah berhenti juga. Enggak bakalan, kita mau tetap aja BBM naikin aja, udah naikin BBM. Kita sama-sama. Ya saya udah enak ya Rob di surga, pokoknya udah nikmat, udah enak. Tapi kenapa muka bengong begitu? Rasa-rasanya nggak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya gak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Saya pengen kejelasan umat saya nasibnya. Masya Allah. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Keluar, udah enak di dalam. Mau keluar, nengokin siapa? Nengokin kita, umatnya. Alhamdulillah. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita. Nyari model begitu, udah nemu. Udah masuk DPR mah. Belum jadi mah kita dirayu, wah, masih stiker. Hubungan, awas. Tenang aja ibu, bakal harus janji, pokoknya tenang ya. Jangan rata air, banjir semua. Rasulullah udah di dalam surga keluar, baru manusia dibangkitkan oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, kumpul jadi satu kok. Masing-masing bawa diri, enggak ada yang kenal kita. Gua di sana kok. Anak gak kenal bapak, bapak gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki apalagi enggak kenal sama bini.
dalam keadaan kesusahan kita, matahari sejenak di kepala, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana? Di sana lagi aus begitu. Caranya bawa duit, kagak ada yang jual air. Alfamart, Indomaret tutup kok nggak nemu. Jangankan Alfamart, galon isi ulang agak nemu. Tapi jangan khawatir, orang yang rajin kumpul di majlis taklim, sering duduk di majlis maulid, sering baca sholawat, lidahnya keluar kalimat-kalimat thayyibah, sering baca sholawat kepada Rasulullah, disediain tuh sama Allah. Hauduka Sawfil Mubarad Wirduna Yauman Nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Sering baca sholawat, minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah, minum seteguk gak bakalan haus selama-lamanya. Telaga Kautsar, minum seteguk semuanya. Nih minumnya begini caranya. Saya minum seteguk lagi haus, gak kita minum semua. Segitu aja juga. Awas mangkok di sana hilang, di sini masih. Air bening ini. Ini air putih, susu. Tuh, ini air yang begini. Karena susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener gua, cius. Bayi laki sama bayi perempuan beda lah. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki nyusunya berapa? 50 tahun masih nyusu. Bener kok, lihat nih, laki-laki hipermetik. Menggorok giginya, nyusu mulut, metik. Minumlah, manis-manis ini menggorok encer aja. Semutnya lagi begini. Jangan boleh ngocakin ini. Jadi kemakan ini semutnya. Bawa ya, encer mah. Itu namanya susu setan. Itu yang digantung di warung. Itu bawa sasetan. Namanya susu setan. Kok terus Masya Allah kok lagi susah kita masing-masing bawa diri di padang mahsyar. Hari kebangkitan tiba, madu rame-rame kita rombongan minta tolong. Disinilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Madep dulu kita rombongan rame-rame ke Nabi Adam dari Masjid Anwar. Bawa bendera madu, ya Adam, anta abal basar. Adam, kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami, ini kami lagi kesusahan. Adam, tolongin aku buruan, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro nolongin lo. Cucu lagi belangsak ini, punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah kulit bombat juga. Nabi Adam dosanya atuh kok, makan buah kulit doang diusir dari surga. Nah kita dosa banyak pengen masuk, kan banyak lagi urusan. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah kulit doang diusir. Lah dosa kita banyak pengen masuk. Karena rayuan ibu Hawa dirawa dirayu sama iblis. Ayo dong ember, emang buah kulitnya emang tanya. Ember emang tanya. Disuapin kok. Akhirnya dimakan sama Nabi Adam buah kulitnya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada benjolannya di leher. Kalau nggak percaya nggak pulang kok, pegang leher laki kita. Nanya pelan-pelan. Pegang aja gitu bagian buah kulit ya. Ibu Hawa makan buah kulit yang itu kan bagi leher, licin leher perempuan, sehingga ngomongin lakinya mau orang lain. Pas sampai di dada nyangkut buah kulit itu. Alhamdulillah kok, bersyukur kok nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul kan ribet.
Bayangin kalau nyangkut di bangku. Anak nangis minta teteh ngangkat dulu. Mini tanya mini gitu. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Syukur terbelah. Kalau satu dua, sampai tumor. Lu lagi bayangin kali gitu. Ngegerah lagi pakai legging saya tuh, legging emak saya pakai depan longgar, belakang longgar. Bu, nggak berani Nabi Adam nolongin, nggak bisa, jangan membuat aku nggak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Nuh bisa kali nolongin. Dia orang ibunya dari Jawa, madep ke Nabi Nuh. Tolongin tolongin. Kami lagi kesusahan ini. Nabi itu ngomong, aduh mah, liur mang liur. Aduh, dan awan sudah. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Jangan gua ribut ini urusan apa? Urusan punya anak tanggung jawab di hadapan Allah. Itu si Kanan gue suruh ngajak naik dia kalau mau. Dia mau kebuk ikutin orang kafir. Ribut tanggung jawab di hadapan Allah. Ke Ibrahim aja, Ibrahim bisa nolongin. Dia mau orang Khalilullah, kekasihnya Allah. Madep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja. Jangan. Wah, jangan. Gue juga punya dosa ini seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali kok. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bohong, sabaran jadi lahap. Apa nangis nyengir mulu. Paling zaman sekarang bohong sudah dipublikasikan. Rekayasa, informasi pers. Kami beritahukan informasi pers kejadian di Duren 3 kemarin bahwa Brigadir J telah terjadi tembak menembak. Tembak menembak, ditembak, tembak menembak, bener bang? Oh ditembakin, tembak menembak. Kan dia kan bohongin kita masyarakat, bener? Bohong-bohongin kita, orang ditembak dimatiin, bener? Jelas, bohong-bohongin kita. Polisi nembak polisi di rumah polisi, kemudian dilaporkan ke polisi, diperiksa sama polisi. Tapi sayang kenapa CCTV mati? Enak rasanya. Bongkar semua. Bukan berarti saya benci sama Polri, enggak. Saya enggak benci sama kepolisian. Enggak lah. Yang kita benci apa? Oknumnya. Bener bang? Semua pasti ada oknumnya. Bukan berarti benci dengan polisi. Salah. Ada yang bilang pusat dia kayak benci dengan polisi. Enggak. Gue benci dengan oknumnya. Benci dengan TNI. Enggak. Benci dengan oknumnya. Kalau saya benci dengan TNI dengan Polri, berarti saya bukan orang Indonesia. Engkau saya pejuang. Berjuang merebut kemerdekaan bang, nyawa taruhannya. Engkau saya almarhum warahmatullah engkau matali. Buka di YouTube ada tuh beliau tuh tangan kanannya almarhumlah Kiai Haji Nur Ali berjuang bareng pimpinan Laskar Hizbullah yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi sampai ke Yogyakarta ketemu dengan Panglima Jenderal Sudirman yang ngikutin perjanjian Linggarjati. Bung Karno pagi sebelum mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan malingnya berangkat ke Kerawang karena Depok ditemani Kiai Ali, ditemani nongkrong saya. Nggak ada sejarahnya. Kalau saya pengkhianat negara, nggak ada. Saya bilang sama polisi, saya bilang sama TNI, saya bilang begini. Kalau saya berkhianat dengan polisi, itu di hadapan orang tua saya, kepala saya, berjuang, ketembak dadanya bang. Berjuang dari umur 15 tahun perang bareng dengan generali. Saksi yang namanya sekarang ada di Harapan Indah, Bu. Itu ada bundaran Harapan Indah. Itu namanya Sasak Kapuk, pertempuran Sasak Kapuk terbesar di Bekasi. Dipimpin Kiai Nur Ali, banyak pasukan Laskar Hizbullah yang meninggal dunia. Ditembak kalau saya 2 bulan dirawat, akhirnya berjuang lagi kembali. Nyawa taruhannya. Enggak benci kita meluruskan oknumnya kalau benar buang. Bagaimana caranya ke depannya marwah kepolisian naik lagi, dipercaya oleh umat, mengayomi, melayani dan menjaga masyarakat. Itu tujuannya. Kenapa saya kalau ngomong ini? Kenapa saya sering dibully pak, sering dikatain, wah ini ditandain dia.
Salah kalau begitu, duduk bareng kita ngobrol. Nggak ada, kita semua pengen cinta dengan negara kita, cinta dengan NKRI, membangun bersama-sama. Semua beda-beda boleh, marahan jangan, benar Bang? Perbedaan boleh, silakan beda pemikiran, beda pendapat, tapi duduk bareng dengan kepala dingin, musyawarah, kan begitu, musyawarah mufakat. Percuma kita amalkan, enggak? Silakan Pak, enggak? Ada semua. Mari kita pengen menghidupkan negara kita dengan Pancasila, dengan agama, Undang-Undang Dasar 45. Kita berjuang bangun negeri kita, bangsa Indonesia. Siapa yang datang? Anggota mana? Mau nyambut desek. Yang penting banget kita pengen kebersamaan Rasulullah luar biasa. Nabi Ibrahim udah sanggup nolongin dia kuat. Tanggung jawab di hadapan Allah. Kata Nabi Ibrahim, datang aja coba sama ke Nabi Isa. Bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin apa? Kita lagi pada susah ini. Nabi Isa udah gede gitu. Jangan gua. Gua Nabi paling miskin gua. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Pemain berjomblo seumur hidup kita. Makanya umatnya rata-rata ngikut lagi kada kawin tuh pasti ngikutin Nabi Isa ya. Sayang ya punya perabotan dari kakak. Nabi Isa agak sanggup, satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil kita ummati analaha, ummati ta'ali, ummatu sini saya. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, ada tandanya. Dipanggil di hari kiamat gak sembarangan orang, sama Nabi ada mereknya. Apa mereknya? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang atau sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam umpama, di akhirat kalau kita rajin wudu muka kita mengkilat kok. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Kebangetan hitam karena sering wudu. Makanya kita bersyukur malam ini peringatan Maulid yang kita laksanakan, perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat kualitas ibadah. Masjid An-Nur cakep, pinggir jalan pasti gongan. Saya yakin ini sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Maulid aja banyak orang pengen tutup jalan, apalagi subuh kayak begini juga. Apa Idul Fitri, Idul Adha begini. Yakin subuh di sini sengampak nggak bisa masuk saya kemarin. Masih dikunci. Ayo kita pengen tingkatin ibadah melalui apa? Pengajian, majelis taklim. Alhamdulillah, emak-emaknya ngaji, anak mudanya ngaji, bapak-bapaknya ngaji. Ilmu dapat, ibadah jadi benar, insya Allah akan memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Selesai akhlak kita kepada Allah udah baik, ibadah tekun, perbaiki pula akhlak kita dengan sesama kita. Kita tinggal di kampung, tinggal bermasyarakat, kita tinggal bersosialisasi dengan masyarakat. Kita perlu orang lain, maka kita sering harus berakhlak kepada sesama. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak kok, enggak bisa berangkat sendiri mati. Semua kita perlu bantuan orang. Hari ini saya ngomong di panggung. Kenapa bisa ngomong? Ada emak-emak, bapak-bapak yang dengerin. Emak-emak, bapak-bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun ceramah 3 jam, 4 jam ke subuh, mana yang dengerin kan ada. Kan kata Marbot itu saya udah lama begitu. Ngomong sendiri.
maka hidup enak adanya orang lain. Kebersamaan akhlak kita jaga. Semua kita adalah makhluk zon politik dan diajarkan di masjid. Masjid simbol demokrasi. Ini masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT buka sepatu. RW buka sepatu. Lurah copot sepatu. Rah. Ustad buka sepatu. Tan. Camat copot sendal. Mat. Gubernur buka sepatu. Nur. Presiden buka sepatu dong. Dan semuanya sama di hadapan Allah. Enggak ada orang nomor satu dalam masjid. Benar? Enggak ada. Makanya dalam masjid yang ngomongin soal suku, warna kulit begini kita nggak mesen, jangan ngomongin warna kulit. Emang kita mesen? Potongan muka kita begini, emang kita pesen? Dan jangan mengatain orang dong. Usil banget itu orang, itu mah lucu ya. Itu orang juga orang agak mesen. Di masjid jangan ngomongin soal suku. Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Betawi jangan ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambah ibarat masa apa kita? Kalau bukan musim lain. Diajarkan kita menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat sama, doanya bacaan sama, gerakan sama, bacaannya sama dengan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Itu bang, kedaulatan kita jaga. Bahkan tangannya yang menerima foto ya. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Kita pengen ayo akhlak kepada Allah perbaiki, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah. Kita jaga melestarikan alam kita. Musim penghujan datang udah nih. September, Oktober, November. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita. Got-got semuanya dibersihin, sampah-sampah jangan lupa menguras, mengubur, apa itu? Iya, kita kenapa alam kita rusak hancur? Karena ulah kita sendiri. Sekarang di musim udah purih, musim purih. Ini kita jaga lestarikan alam kita, ayo kita jaga. Kenapa? Berakhlak dengan alam. Kalau alam udah marah, Allah yang marah sebenarnya. Disuruh tegur kita manusia melalui makhluk yang lain. Kata Allah, gunung batuk lu gunung, batuk kok. Sinabung muntah, anak rata udah muntah. Semeru muntah mereka. Anak rata meriang angkot. Udah bersakit, pilek berat. Kata Allah, gunung batuk-batuk kok. Air datang yang banyak, banjir, ya Allah. Air kecil jadi teman, besar jadi lawan. Beda sama air. Empok aja kena air gendut. Ya beda yang air. Angin datang yang macam puting beliung, ya Allah. Puting beliung. Kalau putingnya doang nih, ada beliungnya. Itu teguran dari Allah melalui makhluk yang lain. Jangan sampai ya Bu, kita mulai sekarang baik-baiklah sama yang bikin gunung. Kalau kita baik yang bikin gunung, insya Allah gunung meletus nggak kencang-kencang. Doa segitu doang. Kalau kita baik sama yang bikin air, air datang seperlunya buat kita. Kalau kita baik-baik sama yang bikin angin, angin niupnya nggak kencang-kencang. Wah, segitu. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan akhlak, memperbaiki akhlak. Amin ya rabbal alamin. Lewat maulid mudah-mudahan kita semua hadirnya cintanya kita kepada Nabi, ajaran dan anjuran Rasulullah praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sama-sama yang ngomong bijaksana, kita belajar bareng-bareng yang sedikit sunnah-sunnah Rasulullah praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Di rumah tangga, rumah diajarkan, sering kita lupain. Rasulullah ngajarin masuk rumah, keluar rumah, adabnya ada, akhlaknya ada, beri salam dulu.
masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah ngajarin ada doanya. Adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau tidur, makan, ada doanya. Bangun tidur, bangun makan, doanya ada. Tidur sama bini, ada doanya. Tidur sama laki juga ada doanya. Adab diajarin semuanya kok. Cuma jarang kita baca, itu lupa sebenarnya kok. Ya kok, banyak kelupaan ajaran Rasulullah. Adab akhlak makan diajarin. Selain bacaan kita baca sebelum makan, sesudah makan ada doanya. Adab diajarin, makan satu nampan bertiga, adab pakai. Apa adabnya? Suapan kecilin, jangan gede-gede kalau lagi makan bertiga sama teman. Yang kedua, lagi makan barang begitu, adabnya jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan barang teman kita liatin. Karena kesinggung kok itu. Laparnya kayaknya begitu. Ada yang ketika menjaga kita bagian di situ, rapatin maju mundur semua. Yang punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada semua diajarin. Insya Allah dengan kita ngaji ilmu dapat ibadah benar, baik akhlak kepada Allah sesama dan akhlak kepada alam. Insya Allah dapat kita praktekin. Amin ya rabbal alamin. Udah lapar saya, kok belum makan ini. Komen di bawahnya, saya di atas ngos-ngosan. Nah ini aja kita baca Fatihah, minta Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah selalu, bapak rezeki yang banyak, yang halal. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Anak-anak kita doain yang lagi pada belajar ya Bu, diberikan ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Doain para pemimpin kita diberikan kekuatan, kesabaran, dijadikan oleh Allah pemimpin yang benar-benar memimpin sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah. Doain orang-orang tua kita, guru kita yang lagi pada sakit, Allah angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Dan insya Allah kita semua yang malam ini kumpul hadir, saudara-saudara kita kumpul bersama di naungan bendera Rasulullah SAW, dapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat, ada guru kita yang doakan, jangan mana dulu, doa dulu kok doanya guru kita ya, jangan pulang dulu ya, doa dulu ke guru kita, doa ya, doa dulu ya, doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama dengarkan tausiah ceramah agama yang disampaikan oleh kiai kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Latif. Kepadanya waktu dipersilakan. Al-Fatihah.